قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, tamu undangan Walimatul Ursh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kedua mempelai Ustazuna Ustaz Mahmud Bakari hafizahullah taala dan istri-istri yang saya hormati, keluarga besar dari kedua mempelai yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat, semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga harapan-harapan kita, keinginan-keinginan dari para suami diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa bergantian dengan Ustaz Mahmud dalam memberikan tausiah atau nasihat pernikahan. Namun pada hari ini beliau berada di singgasana pengantin, ya maka giliran saya untuk menyampaikan atau berbagi petuah-petuah atau nasihat-nasihat untuk beliau dan istri-istri, juga untuk kita semua. Semoga ke depan beliau nanti tidak usah diteruskan, Pak. Nanti ada yang dengar di belakang. Baik, Bapak Ibu sekalian, pernikahan itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada kita semua yang tadi dibacakan oleh Ustaz Nurdin, wa in khiftum an la ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila kalian khawatir
tidak bisa berbuat adil kepada para yatim-yatim yang berada di bawah tanggungan kalian, maka nikahilah wanita yang lain, 2, 3, atau 4. Tapi kalau tidak mampu untuk berbuat adil, khawatir tidak mampu berbuat adil, maka cukuplah 1. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka para ulama kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada khilaf. Semua bersepakat, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, bahwa pernikahan atau poligami itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus kita pahami ketika itu menjadi satu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam pelaksanaannya atau dalam merealisasikannya juga harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Memang para ulama telah membahas bahwa izin istri itu bukan syarat. Ini para ibu-ibu tolong diperhatikan. Izin istri itu bukan syarat sah suami untuk menikah lagi. Akan tetapi alangkah baiknya suami dan istri bermusyawarah. Kalaupun ternyata suami sudah menikah tanpa sepengetahuan istri dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam, maka istri tidak punya kapasitas atau tidak punya hak untuk melarang suami. Ini aturan telah dibahas oleh para ulama kita kaum muslimin. Karena poligami itu adalah hak suami. Kalau misalnya terjadi kepada ibu-ibu sekalian, suaminya sudah menikah tanpa sepengetahuan, ya sudah, serahkan itu kepada Allah. Artinya bahwa suami sudah siap untuk menanggung resikonya. Suami sudah siap menanggung resikonya. Kalau dia tidak berbuat adil, maka nanti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti di yaumil qiyamah dia datang dengan pincang sebelah, ya, bengkok sebelah. Ini adalah bentuk kehinaan ketika suami tidak berbuat adil. Dan agak sulit memang untuk berbuat adil kalau nikahnya diam-diam. Maka ustazuna kita telah mencontohkan nikahnya terang-terangan, dicarikan lagi oleh istrinya, Masya Allah. Dan ini adalah satu bukti bahwa ustazuna Ustaz Mahmud, sahabat saya, kalau dari sisi usia adik saya, berhasil mentarbiyah istrinya. Semoga para suami yang lain juga berhasil mentarbiyah istrinya. Wah, ini yang amin tuh. Ya, Masya Allah. Kemudian saya doakan juga, semoga para istri menjadi istri-istri yang solehah semuanya. Karena di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan, apabila seorang istri dia menjaga sholat 5 waktunya, dia menjaga puasa Ramadan, ya, dia menjaga kemaluannya, dan dia taat, dia patuh kepada suaminya, maka dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Ini ibu-ibu sekalian, para ummahat, mau
dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja? Mau? Taati suami. Taati suami. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, ingin mengingatkan sahabat saya, saudara saya, adik saya dari sisi usia, bahwa dalam kehidupan berumah tangga sudah pernah melalui berapa tahun, Ustaz? 14 tahun. Iya. 14 tahun sudah menikah. Berarti sama kita, Ustaz. Pas usia 14 tahun bertambah anggota. Iya. Artinya selama 14 tahun itu sudah tahu perjalanan kehidupan berumah tangga. Tetapi ketika ada dua rumah yang antum datangi, yang antum singgahi, yang antum urus, ini berbeda dengan yang satu rumah. Sehingga dalam hal ini seorang laki-laki, seorang suami, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam. Dia adalah pemimpin. Dia yang mengendalikan biduk rumah tangganya. Kenapa suami yang mengendalikan? Karena suami atau laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi logika, dari sisi akal. Sehingga dia tidak mudah terbawa oleh perasaan. Sedangkan para wanita itu selalu menggugah laki-laki dengan perasaan. Nah, ini sudah ada dua, Ustaz. Jangan sampai kita terbawa perasaan dari salah satu. Ini bisa menyebabkan kita tidak berbuat adil. Kalau persoalan kecenderungan, masalah mahabbah, masalah cinta, ya, masalah mendatangi istri, itu adalah kecenderungan yang sah. Kita lebih cenderung kepada yang satu. Tetapi jangan sampai kecenderungan kita itu membuat kita berlaku tidak adil. Karena dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, sekalipun kalian berusaha untuk berbuat adil, kalian tidak akan mampu. Dari sisi apa? Mahabbah, kecintaan kepada salah satu dari istri-istri yang ada, dan kecenderungan untuk mendatangi istri. Itu tidak bisa, ya, tidak bisa sama. Pasti berbeda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut untuk adil dari sisi itu. Rasulullah SAW, istri yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Khadijah radhiyallahu anha itu sebelum Nabi SAW berpoligami. Maka ya, saya sampaikan kepada saudara saya, Ustaz Mahmud, ya, qawamah sebagai pemimpin, ya, maka mengatur, ya, dalam rumah tangga. Jangan, ya, terbawa oleh perasaan, tetapi apa yang telah diilmui, dan saya tidak perlu berbicara banyak tentang ilmu tentang ini, ya, itu yang kita terapkan di dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian kepada para istri, ya, Ummu Nabilah dan Ummu siapa? Ya, nanti Ummu Abdillah, Ummu siapa nanti? Ya. Juga, ya, saya mengingatkan bahwa Al-Ustaz, ya, Ustaz Mahmud hafizahullah ta'ala adalah suami dari kalian berdua.
Cemburu itu tidak bisa dihilangkan, Pak. Cemburu pada wanita itu tidak bisa dihilangkan. Tetapi cemburu itu harus dikendalikan. Kalau kita katakan kepada istri kita jangan cemburu, itu sama dengan kita katakan jangan jadi istri, jangan jadi perempuan. Karena sudah tabiatnya perempuan itu dan cemburu. Istri-istri Nabi SAW saja ada kecemburuan di antara mereka. Tetapi kecemburuan itu tidak menyebabkan mereka berbuat zalim kepada suami atau berbuat zalim kepada madunya. Maka dikendalikan ya rasa cemburu itu. Toh ketika Ustadz berada di rumah yang pertama, beliau berada pada posisi yang halal bersama dengannya. Begitu juga ketika berada di rumah yang kedua, beliau berada pada posisi yang halal baginya. Kecemburuan itu ada, ya dikendalikan. Apa yang dilakukan oleh suami saya adalah hal yang halal. Sehingga ya, syaitan ya tidak membesar-besarkan itu. Kalau kecemburuan itu dipupuk, ini bisa berbahaya. Hal-hal yang kecil saja itu bisa menjadi problem dalam rumah tangga, khususnya berpoligami. Kalau yang pertama misalnya sukanya baju berwarna coklat, kemudian yang kedua ternyata sukanya baju yang berwarna hijau, kemudian suami senangnya pakai warna hijau. Nah, yang pertama itu pasti akan perhatikan, ini baju hijau terus ini dipakai ini. Atau sebaliknya, suami sering pakai warna coklat, ya, yang senang dengan warna hijau, suami pakai warna coklat terus ini. Itu bagian dari rasa cemburu. Ya, tetapi ya, jangan dipupuk. Nah, maka di sini juga suami dituntut untuk bijak. Sini juga suami dituntut untuk bijaksana. Kemudian yang kedua, untuk para istri ya, mengendalikan rasa cemburu. Yang kedua, menaati suami dalam kondisi apapun dan selalu berhusnudzon kepada suami. Selalu berhusnudzon, berbaik sangka. Jangan ya ketika suami pergi, waduh, nanti dia jalan-jalan lagi dengan ini dan sebagainya. Itu dari persangkaan seperti itu, sama halnya dia memupuk apa yang tadi saya sampaikan, ya rasa cemburu tadi. Berhusnudzon, serahkan urusan suami itu kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh suami di luar rumah, di luar jadwal saya, ya si istri, itu menjadi tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia bawa ke dalam rumah, yang dia bawa, dia berikan kepada saya, itu adalah tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbaik sangka, patuh kepada suami, dan ya berbaik sangka, berhusnudzon. Yang ketiga, ini termasuk yang paling penting ya dalam pandangan saya, bahwa rumah tangga itu adalah milik kalian bertiga. Ya, rumah tangga itu adalah milik kalian bertiga. Artinya di luar kalian bertiga tidak punya kapasitas, tidak punya hak untuk membicarakan apa yang terjadi di dalam. Kalaupun mereka berbicara, dan pasti banyak yang berbicara,
Selama itu tidak ada di dalam rumah tangga kita, maka jangan menjadi hal yang mempengaruhi hubungan di dalam rumah tangga. Ini perjalanan rumah tangga yang apa istilahnya, yang tidak biasa. Dan seringnya hal-hal yang tidak biasa itu dikomentari oleh banyak orang. Maka apapun komentar di luar, selama kita di dalam itu baik-baik, jangan rusak hubungan kita di dalam hanya karena komentar-komentar orang di luar. Yang sering kena ya, yang sering kena komentar itu biasanya istri kedua. Dia yang sering kena komentar. Ada istilah-istilah yang disampaikan, yang didengungkan. Ini istri kedua ini datang merusak rumah tangga Ustaz. Ini yang pertama. Gimana dikatakan merusak? Nah, ini kan yang sama-sama yang datang mencarikan adalah istrinya. Bahwa ini istri kedua ini apa istilahnya itu? Pelakor ya. Ini pelakor ini adalah istilah yang dibuat oleh orang-orang fasik. Perebut apa? Laki orang ya. Tidak ada yang direbut. Kan dibagi, bukan direbut. Kalau direbut berarti dibawa lari. Ya, dibagi. Dan istilah itu adalah istilah yang dibuat oleh orang-orang fasik. Mereka ingin merusak citra yang halal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara perbuatan-perbuatan yang nista, perbuatan-perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah imannya itu dibiarkan, dianggap hal yang biasa. Maka para abah ya, bapak-bapak, ibu-ibu khususnya, kalau kita mendengar ada orang-orang yang berbicara tentang ya, mengomentari negatif tentang praktek poligami yang dijalankan dengan benar, ya, jadilah kita orang-orang yang membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita yang menjadi kompor. Oh iya, ternyata begini dan sebagainya. Jangan jadi kompor. Menjadilah kita sebagai pembela ya dari syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau misalnya ada di antara para ummahat yang belum siap suaminya berpoligami, tidak mengapa. Ya tidak mengapa, belum siap. Tetapi jangan menjadi sebab orang yang sudah siap untuk berpoligami kemudian dia mengurungkan lagi niatnya. Karena kadang ada seperti itulah. Kalau yang dibahasakan oleh Ustaz Firanda ya, Hafizahullah Ta'ala, walaupun sudah ngaji, sudah malang melintang di majelis-majelis ilmu, ini khusus para ummahat, itu dibahasakan, saya tidak tega untuk mengucapkan bahasanya beliau. Ya, titik-titik bercadar gitu. Ada yang seperti itu, dan memang ada. Padahal itu ya, masalah poligami ini kan masalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia mampu untuk menerimanya. Kalau belum mampu ya udah uskut saja. Sukut saja kalau bahasa kita sini ya. Ya diam saja. Saya belum mampu. Wah, kenapa sih ini yang sudah dia bilang sudah siap? Ya udah alhamdulillah kalau dia sudah siap. Kalau saya belum siap. Cukup sampai situ saja. Jangan justru menjadi pengompor di belakang. Itu secara tidak langsung membela atau mendukung orang-orang yang memang tidak senang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara kalau kita lihat ya banyaknya para akhwat yang sudah siap menikah, tetapi para ikhwah ya, yang masih ragu-ragu dan sedikit. Nah, ini para ikhwah yang belum menikah. Kalau antum belum mau maju, ya maka yang sudah ada nanti akan maju. Ya, para ikhwah ya, yang belum menikah, kalau masih ragu-ragu, ya, nanti yang sudah ada yang akan maju, ketinggalan nanti itu. Ya.
Dan saya yakin bapak-bapak ini pasti mau semua. Ya. Hanya saja ya masuk dalam bab yang terakhir, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Kalau masih takut, kalau takut tidak berbuat adil, ya oke lah. Tapi kalau takut sama istri, wah, ini perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki masalah qawamah. Ya, masalah qawamah. Laki-laki itu, suami itu adalah pemimpin. Ya, bukan dipimpin. Ya, kalau namanya pemimpin kan mengatur ya. Ya, bukan diatur. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saat apapun yang dikomentari oleh orang-orang di luar rumah tangga yang antum jalani, ya para istri, itu adalah rumah tangganya antum. Jangan terpengaruh dengan komentar-komentar miring, karena memangnya sudah seperti itu. Hal-hal yang ya tidak biasa itu selalu dikomentari. Ya. Semoga dengan itu ya perjalanan ya dalam berumah tangga ini akan ya berjalan dengan baik. Tentunya yang paling penting dari semuanya itu adalah ya masing-masing dari pasangan ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sering saya analogikan di nasihat pernikahan, di piramid cuma 2 sisi, kalau sekarang 3 sisi. Ya, jadi ya piramidnya itu bukan cuma 2 sisi, tapi sudah ada 3 sisi, dan masing-masingnya itu ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati masing-masing pasangan itu akan semakin dekat, akan semakin ya berpaut. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan cinta yang sejati, yang insya Allah di dunia saling mencintai, saling menyayangi, dan di akhirat juga dikumpulkan di dalam surga bersama-sama ya sekeluarga dan semuanya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ya kepada ya ustadzuna rumah tangga ustadzuna yang pertama dan yang kedua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ya, dari hal-hal yang bisa merusak ya, dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Selalu ingat adil, bijak ya. Demikian, dan saya doakan juga untuk para hadirin yang bapak-bapak, semoga Allah mudahkan urusan semuanya. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah sudah berikan, karena konsepnya la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan aku tambah. Dan kepada para ummahat, bersabar. Ya, bersabar, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun suami banyak berbicara tentang poligami, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan jadi. Jadi aman saja. Ya. Bersabar dan serahkan semua kepada Allah. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله